Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini untuk mengerjakan sebuah pelek Honda CRF Racing, yaitu ah, merek Scarlett kalau tidak salah ya, merek Scarlett ini ya. Adapun merek jari-jari adalah TDR. Jadi ini seri dia warna biru. uh, apa namanya pelek depannya agak kecil, di belakang lebar sekali ya. Sebenarnya pelek lebar dua-dua, tapi agak lebar di belakang, di depan tidak terlalu lebar ya. Sekitar ukurannya di depan itu kalau tidak salah berapa itu, 250 ya, di belakang 350 guys ya. Oke, dan jari-jarinya adalah TDR, jadi kita rangkai dulu. Tadi saya sudah rakit talinya. Ini kan jari-jarinya adalah TDR standar, dan saya sudah ubah ya, saya sudah ubah tadi supaya bisa duduk di trombol ini, karena kalau tidak diubah tidak bisa duduk dia. Artinya tidak masuk semua itu dia punya kepala ya, tidak bisa duduk kalau tidak diubah. Makanya saya ubah dia, saya sudah rakit kembali menjadi racing seutuhnya. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi ini adalah pelek racing Honda CRF Mal 17 alias Supermoto ya. Tromol racing, pelek racing, dan jari-jari racing standar diubah menjadi racing seutuhnya ya. Sebenarnya ada khusus ini, tapi dibelikan racing standar dan kita mengubahnya saja, nggak masalah ya, karena cukup gampang kita meraciknya, jadi tidak terlalu banyak butuh tenaga. Paling satu setnya itu ya 15 menit sudah selesai untuk peracikan. Nah, setelah sudah saya racik tadi, saya tidak lihatkan videonya, langsung saja ini saya pasang. Saya langsung memperlihatkan cara pemasangan jari-jarinya seperti ini guys ya. Seperti ini adalah lompat 3. Jadi ini adalah pelek belakang. Nah, setelah itu kita sudah selesai yang di sebelah. Nah, sekarang sebelah piringannya, tadi di sebelah gearnya, sekarang piringan cakramnya ini ya. Jadi nantinya ini kita di setel nantinya itu caranya untuk supaya menghindari dari rantai motornya tidak kandas di ban luarnya, kita pakaikan cara supaya bagaimana caranya itu ban luar tidak kandas di rantai. Ada caranya guys. Ini nanti kita setelnya dimodelkan seperti payung. Jadi yang di sebelah piringan cakram itu, piringan cakram itu kita dorong ya, dorong ke di tempat gear. Jadi kita dorong itu bukan dorong tangan, tapi secara setel peleknya, artinya kita geser. Jadi cara gesernya itu melalui skill dengan cara setel pelek ya. Karena hati-hati kalau mendapat seperti ini, mau diikuti dengan model standar itu tidak sama. Nanti kalau diikuti model standar, nanti dia kandas di ban luar rantainya itu. Makanya kita ubah secara skill, artinya secara setel. Jadi dia terdorong nanti kalau kita setel. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa dari piringan cakram itu kita tekan atau kita tarik sehingga dia terdorong ke di gearnya itu, sehingga dia model payung. Nanti setelah itu sudah model payung, baru kita keraskan semua sehingga rantainya nanti tidak kandas. Oke guys, jadi saya tanyakan triknya seperti itu supaya nanti kalau kita mendapatkan pelek seperti itu tidak akan kandas lagi di rantai motornya. Nah, oke, setelah pelek belakang selesai ya, kita beralih ke pelek belakang. Jadi ini agak panjang videonya guys ya, ini mencapai setengah jam lebih ya.
Gak apa-apa ya guys ya, saya panjangkan supaya Anda bisa cerna gitu ya. Supaya Anda bisa cerna, jangan sampai ini video sudah tahunan kita belum cerna. Jadi saya sengaja panjangkan ini supaya ada ilmu sedikit, ada trik kita bisa mengetahuinya. Begitu. Jadi apa namanya, ndak salah lah kalau saya perlihatkan cara stylenya nanti juga. Oke, dan ini cara pemasangannya saja dulu yang paling utama, karena di sini yang paling utama cara pemasangannya. Karena kenapa saya katakan pemasangannya, karena di sini agak ribet. Kenapa ribet? Karena dia racing, dia perlu kehati-hatian, tidak sembarang orang bisa memasang seperti ini. Perlu skill ya, karena mempunyai sebuah trik untuk tidak menyentuh sebuah bibir pelek. Karena kalau tidak ekstra hati-hati, tidak apa namanya mendetail, bisa-bisa pelek ini akan tergores ya. Jadi itu yang utama, makanya saya tanya seperti itu. Beda kalau kita mengerjakan sebuah pelek standar, pelek besi atau jari-jari apapun itu standar, semua standar. Nah, secara brutal kita kerjakan nggak masalah. Dia tidak ada efek sampingnya untuk bisa tergores. Nah, jadi dia itu secara brutal nggak masalah. Tapi kalau yang seperti ini secara brutal, hati-hati guys. Itu bisa mengakibatkan sebuah goresan di bibir pelek ini. Nah, itulah kita menghindar supaya jangan ada lagi yang tergores. Oke, kita lanjut sampai tuntasnya pekerjaan ini nanti. Jadi mencapai durasi setengah jam ya, kurang lebih setengah jam ini pekerjaan ini. Dan aslinya itu sebenarnya ya mencapai hampir 1 jam ya, kurang lebih 45 menit. 2 pelek itu hampir ya. Ya, paling banter paling lambat lah 1 jam ya kalau aslinya itu, kalau apa namanya rata-ratanya. Tapi kalau saya ya kerja ya ada yang 40 menit, ada yang 50 menit. 2 pelek itu kalau saya kerjakan dua-dua. Kalau yang satu biasa bisa setengah jam ya, tapi karena 2 yaitu hampir sejam. Nah, aslinya ini ya itu hampir sejam, tapi videonya ini mencapai 30 menit karena saya panjangkan, artinya kurang saya potong guys ya. Saya enggak terlalu banyak potong, saya perlihatkan semua supaya kita cerna, kita bisa mengetahui nanti ilmunya ini ya guys ya. Karena banyak orang ingin belajar seperti ini, ingin apa namanya otodidak ya. Otodidak itu kan belajar sendiri guys ya, itu namanya otodidak. Artinya tidak ada pembelajaran, tidak ada metode apa namanya itu school itu bahasa Inggris ya. Sekolahnya untuk mempraktekkan seperti ini nggak ada guys, itu jarang ya. Jadi kalau memasang seperti ini bukan otodidak atau tidak belajar itu susah. Makanya perlu otodidak nggak masalah. Kalau otodidak itu saya lebih jempol karena betul-betul bisa mempelajari seperti itu, hebat saya rasa. Kalau saya guys, saya ceritakan saya pribadi. Saya pertamanya otodidak tapi Anda bisa mengemasang seperti ini ya. Saya cuma mengemasang itu adalah jari-jari sepeda dulu awalnya otodidak, tapi itu susah saya sesuaikan. Saya tidak bisa memastikan pas bagaimana memasangnya, tetapi pada saat itu saya belajar pada mertua saya sehingga ada pembelajaran sedikit, ada ilmu sedikit di situ. Sudah otodidak tapi saya bisa belajar lagi, menambah ilmu, akhirnya bisa sempurna, atau bukan sempurna ya, tapi bisa menguasai ilmunya begitu. Mohon maaf ya, kalau yang sempurna itu ada Allah ya Subhanahu wa taala. Oke guys. Nah, seperti itu. Jadi